Tadi dapat ini tadi. Nih misal nih salah satu nih ntar ya. Ntar sebentar nih kayak begini nih. Nah ini nih. Nih salah satu. Nah ini kan bayaran Mujair tuh. Lihat tuh apa tuh? 2000 mujer TikTok. Dan Igoy. Tuh ada tuh. Top ini. Ini apa nih guys? Ya, ini agensinya. Mereka butuh makan. Kasih makan mereka. Kasih kerjaan mereka. Jadi nanti pelaku sama yang ngasih sama-sama dosanya. Ya kan? Nah, Doktim nggak mau ikut-ikutan. Kalau Doktim mah menampilkan data, fakta, kalian mau percaya syukur, nggak mau percaya juga Doktim nggak rugi. Yang penting Doktim sudah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan fakta dan data. Ya termasuk hari ini juga tadi kan Doktim bikin konten tuh, bajunya beda ya. Tadi tapi tetap di sini lokasinya tetap sama. Semua tadi bajunya Doktim pink, ya kan? Nah, sekarang tuh pakai baju hitam. Oke, itu kontennya Doktif di Pacific Place. Ya, oke. Hai Ting. Hati jauh banget ya USA. Sejak kapan akun utama kembali? Tunggu Sunil dulu ya, masuk. Oh, tunggu dari hati. Oh iya, berarti matanya Dokter yang ini nggak kelihatan. Dok, serum gold nggak disegel. Kok disegel gimana maksudnya? Kan dia di kotak kan, kamu dapatnya belinya dalam kotak kan? Dokter mah udah. Buzzer baru sedikit ah. Nggak mau dikomentarin dulu. Ntar kalau udah mujairnya udah 500 baru komentar. Ya, kita. Kalau soal HS Talk sama Nepos, HS Talk sama Nepos, kenapa guys? Tapi nggak paham. Punya siapa? Ini adalah salah satu agensi. Jadi kalau agensi butuh kayak begini ini jasa. Jadi jasa agensi. Jadi kalau kalian mau menjadi bujer, ada di sini. Tuh, boleh daftar banyak akun asal sesuai kriteria. Ya, jadi ini adalah syarat untuk menjadi mujair. Minimal 1000 followers. Tuh ya. Jadi kalau kalian mau menjadi mujair, lumayan tuh duitnya tuh. Fee-nya 35.000 guys. Ya tuh minggir dulu ya. Kalian kalau mungkin mau butuh kerjaan bisa di screenshot ya. Tuh. Tuh ya kan. Nah itu boleh. Ya 35.000 kan lumayan. 35.000 dikali 10 akun coba. 350.000 per hari. Ya. Dosanya mengalir ke dalam darah kalian. Ya kan. Habis gitu nanti azabnya duit gak sepiro. Oh, neng akhirat uyel. Rasakan. Kalau Doktif mah gak ikut-ikutan. Ya, meskipun harus menyebarkan kebenaran, enggak mau Doktif mah. Ada yang ada duit daripada mending duit dikasih orang kayak yatim, ke orang yang membutuhkan tanpa perlu dipamer-pamerin. Nih sedekah nih 50 juta. Oh gak perlu. Berarti kan kayak gitu. Nih bangun masjid. Oh gak perlu. Nggak perlu, Doktif nggak butuh validasi. Iya, nggak perlu. Kalau ngasih tangan kanan, kiri kemarin aja waktu pas ada yang Doktif ngasih ke tunanetra, itu aja Doktif dalam hati, ya Allah kalau bisa jangan usah lagi dah dipamer-pamerin kayak begini. Lebih baik orang lain lah yang memang kayaknya tuh kalau Doktif tuh kayak begitu tuh nggak tenang jiwanya. Kayaknya emang bukan jiwanya Doktif kalau ngasih terus dikejarin konten, itu bukan jiwanya Doktif banget gitu loh. Iya, jadi kalau kalian misalnya minta mana buktinya bikin masjid mana sakarepe sanggepe nggak pernah bikin masjid, anggepe nggak pernah ngasih orang. Udah terserah, nggak ngaruh gitu ya, terserah kalian. Nggak butuh validasi Doktif mah, nggak butuh pengakuan, nggak penting. Omongannya kalian kan buat Doktif juga mujair nggak penting. Dok, Nepos nggak dilaporin. Sudah dilaporin, tunggu aja. Kan baru ngelaporin juga baru 2 bulan kan. Yang ular aja hampir setahun, tapi belum setahun karena kan laporannya tanggal 17 Januari ya, belum ada setahun. Tapi karena itu banyak sih pelakunya. Mujair ya. Udah jangan sampai lo ya kalian ikutin begini, dosa ini ya. Ini duitnya emang 35.000 kali 10 akun 10 kan lumayan 350.000, tapi haram. Ya ini ya. Nanti keluarga kalian dapat musibah, dapat penyakit yang aneh-aneh, hartanya juga hilang. Udah pokoknya jangan cari duit yang bener aja, dagang yang bener.
Dagang, mau dagang apa aja yang penting amanah. Mau jualan skincare asal nggak overclaim, nggak overprice. Mau jualan sembako, kayak Mbak Inem Jogja, ya kan jualan apa aja halal. Gitu. Kok Denis tuh jualan koper. Udah, pokoknya kayak begitu-begitu aja. Dah. Dan makasih Hanaswi. Oh iya, tapi kan dokter kan dibilang ini dibayar sama Hanaswi karena mau ngebattlein antara Hanaswi dengan produk serumnya si DRG. Iya kan, sampai dokter bilang DRG kamu tuh penipu loh, pembohong. Bukan DRG, Reza Gladys. Reza Gladys, kamu penipu, kamu pembohong, kamu kang fitnah. Kalau kamu bilang bahwa dokter dibayar sama brand Hanaswi, pada saat dokter battle sama serum kamu sampai sekarang nggak dilaporin kan? Kenapa? Karena dia nggak akan bisa membuktikan dokter nggak pernah dibayar sama Hanaswi. Gitu, ya kan Reza Gladys? Bener nggak Reza Gladys? Reza Gladys, bener nggak? Bener nggak? Kamu kan bilang begitu, ya kan? Bilangnya Suneo, ditanya siapa Suneo, saya nggak tahu di pengadilan, tapi tiap hari tiap malam bikin konten nyinyirin Suneo. Nggak apa-apa, kamu bilang aja dong, daripada kamu dosa di akhirat nanti kan di bawah sumpah, iya kan? Reza Gladys, kamu bilang kamu nggak kenal sama Suneo, di bawah sumpah loh di pengadilan. Ya, hati-hati. Kamu nggak apa-apa, kamu bilang iya saya kenal sama Suneo, saya tahu sama Suneo, sama si siapa? Apa aku sampai lupa aku tadi tiba-tiba. Gue dibilangin sama itu loh. Siapa namanya? Apa tes? 11-11 live sayang. Ke live. Kok dokter dibilang apa sama itu? Siapa? Bukan. Nah. Bukan guys. Di pengadilan itu loh, di pengadilan dia bilang dia nggak kenal. Apa sih Richard? Richard apa? Ini dokter tadi tuh habis dari ngebongkar marketing kotornya dari si Suneo. Gitu. Ya kan dia bilang tanggal 11-11 mau ngasih parfum ratusan. Beda brus, orang cuman telu. Ya apa? Itu tadi staffnya sampai tadi dia cerita bilang, iya dok pas bikin konten tuh saya ada di situ. Iya dia bilang begitu. Kok kalian kok nggak ada yang nasehatin dia? Udah jelas dia itu tuh marketing kotor. Kalau di luar negeri itu udah kena itu guys. Kalau di luar negeri dia bikin konten begitu, terus pada tanggal 11-11 nanti dia nggak ada buktinya, ada yang ngelaporin, langsung masuk di Amerika. Jadi Dotif ketemu sempat ngobrol di pesawat sama lawyer ya dari Surabaya. Dia cerita, Dotif cerita itu kalau dia biasanya kasusnya di Amerika. Wah kalau di Amerika udah langsung masuk dok, udah pasti langsung masuk. Ada kasus kalau nggak salah namanya dari Pepsi atau Coca-Cola, itu mereka pernah bikin sayembara itu, pokoknya siapa yang nato kalau nggak salah apa gitu, pokoknya ada yang nato di jidat gitu ya, pokoknya nato di jidat. Kalau misalnya nato dengan nama brandnya nanti akan dapat hadiah 50.000 US dollar. Ternyata ada yang melakukan guys, ceritanya itu lupa, pokoknya begitulah, saya lupa. Ada yang melakukan terus dia minta. Ternyata pada saat si Pepsi atau apa ya ceritanya ya, dari pokoknya begitulah. Pada saat dilakukan, kan dia minta dong. Ya udah gue minta dong, gue udah melakukan nih, nama brand kamu udah gue tato di jidat nih. Udah gue tato di jidat, dia minta 50.000. Ternyata pada saat dia melakukan iklan itu guys, di bawahnya ada bahwa iklan itu hanya prank semata. Jadi hanya bersifat prank, tapi di bawahnya. Nah si orang ini gak baca itunya. Dia gak baca bahwa itu prank. Terus kadung ditato. Lah sini kadung ditato, dia nggak ngelihat itu. Akhirnya dia melaporkan itu ke pengadilan. Yang menang siapa guys? Yang menang orang itu yang sudah ditato. Jadi hakimnya bilang ya karena terlalu viral, iklan kamu tuh salah karena kamu memang akan cenderung menjerumuskan orang untuk percaya dengan iklan itu tanpa harus ngeklik link gitu. Akhirnya dapatlah 52.000, dilebihin 2.000, dibayarlah sama brand itu. Kalau enggak ya masuk. Terus saya bayangin coba, enak banget kan hukumannya di Amerika. Nah, coba deh kene sampai sekarang pelaku overclaim, petentang-petenteng pakai tadi marketing yang kayak begitu, 100 parfum, 50 parfum, 250. Ternyata gedabrus mong telu.
Ya kan Sun? Suneo, mong telu Sun, struknya ada Sun. Ayo laporin doktif. Laporin doktif berarti pemberitaan bohong. Karena kan berarti doktif stitch punyaan kamu. Pemberitaan bohong. Iya? Coba. Nanti biar penyidik nanti periksa struknya. Kamu beli berapa? 250 seperti di konten kamu atau cuma 3 pieces? Doktif pastikan kamu cuma beli 3 pieces. Pada saat doktif nanya tadi gimana orangnya bilang, kok kenapa kamu gak nasehatin si Suneo? Jawabannya gini, kalau saya yang nasehatin, saya yang jadi bubur sumsum dok. Kasihan banget karyawannya. Kalau saya nasehatin DRL saya jadi bubur sumsum. Kalau dokter kan beda, kan kuat. Kalau saya bubur sumsum. Nah kita, ini kan? Dora, kamu jangan akun private, biar kamu naik, biar akun kamu nambah. Terus jangan bayaran jangan cuma 35.000 kayak tadi. Ya, jangan akun private, buka terus kamu naik ke sini. Yuk, Dora. Dora. Ini gabungannya Fakta si Dora apa ya? Hah? Kan Fakta si Dora akunnya udah dilaporin. Dora, Dora ini siapa? Taufik. Kalian ini lucu ya. Aduh. Ada yang lucu ya ini ya. Ini apa sih ini? Udah lihat belum ini? Klarifikasinya ini. Udah lihat belum guys ini guys? Lucu banget ini. Klarifikasi dia menunjukkan tangannya tuh. Doktif tuh tangannya tuh menghitam, lihat nih ya. Tuh lihat nih. Habis dari pantai kan. Tuh lihat beda banget kan tuh. Ini sama ini ya. Nah ini kan kalau doktif diving pakai segini nih lihat nih. Nah coba ada teman-teman nggak? Lihat nih tuh. Ini habis kena apa namanya tuh? Terumbu karang tuh. Kan ini hitam nih. Tuh lihat tuh bedanya tuh kan. Tuh ya kan. Dia klarifikasi pula tuh lihat malah jadi abu-abu. SS kamu tuh gak usah klarifikasi begitu lucu jadinya ada. Udahlah nggak usah, udah nggak apa-apa. Tangan kamu ruas-ruasnya hitam tuh nggak apa-apa kan yang ketemu kamu aslinya juga ngomong kamu ruasnya hitam-hitam. Udah nggak perlu klarifikasi begini. Itu namanya tambah kelihatan abu-abu. Coba pada saat dokter dia baca begitu loh. Ya apa sih kok tambah memperlihatkan abu-abu? Jangan klarifikasi, udah jangan klarifikasi. Ya, udah jangan. Tambah klarifikasi tambah abu-abu. Ki opo sih kalian nih kalau sih nasehatin apa ya tim marketingnya tuh nasehatin loh, dinasehatin ini jangan terang-terangan nampakin kalau kulitnya abu-abu napa rek. Siapa sih ki? Kalian itu bener-bener ya. Timnya ini loh dinasehatin, timnya dinasehatin, jangan memperlihatkan kayak begini. Tangannya malah abu-abu. Apa sulitnya sih? Komenannya malah kayak begini tuh. Ada. Ini loh jelas banget hitam kalian. Kan jelas banget kelihatan. Atau yang ini deh, oke. Yang tahun 2021. Jadi tambah. Ya tapi bukan di handphone sini. Udahlah. Gak apa-apa. Jari kamu hitam-hitam ya. Gak apa-apa. Itu setidaknya edukasi. Edukasi buat masyarakat. Bahwa itu diduga ada kandungan merkuroy. Ya jadi selain haki steroid itu ada kandungan merkuroy di dugaannya. Itu kan edukasi, jadi nggak apa-apa, ya. SS ya, jadi kamu edukasi. Jadi kamu jangan pakai body lotion ya, kayak gini ya, gitu. Nanti jadinya ruas tangannya hitam-hitam, gitu ya. Edukasi, jangan validasi begini-begini. Tolong dong marketingnya, ya Allah. Ya. Pelaporan HS ke doktif dan masuk ke sidik ya dok. Enggak ada. Ya kalau doktif itu enggak ada, enggak ngerti malahan. Ya kita percayakan aja ke penyidik. Gitu. Kita percayakan aja ke penyidik. Penyidiknya gimana nanti gitu. Itu kan pelaporannya tentang posting dari Suneo kan. Nah posting dari Suneo. Gitu.
Dok, happy the girl skin apa itu sayang? Badan lihat, nggak tahu aku. The girl skin apa sih? Nggak ngerti sayang, nggak ngerti. Karena dia banyak duit enggak. Gini aja guys, ya. Nanti tanya ke kalian. Kasus yang di Medan atau kasus yang di Polres Jakarta Selatan. Coba dokter tanya sama kalian ya, kan dokter tanya. Kalian kalau ke dokter, kalau kalian kontrol ke dokter atau periksa ke dokter, ke praktek rumahnya atau praktek pribadi dari dokter tersebut, dokter tanya, ada nggak pelang dokternya? Coba, ada nggak? Coba. Green tea latte, coba jawab, ada nggak? Kalian mau perawatan ke dokter, ada nggak pelang dokternya? Nah, ya kan? Jawab, ada nggak? Tuh green tea latte, jawab Fitria, ada. Di Athena, berarti dengan jelas ya menyebutkan nama. Mungkin kalau mau nge-record Suneo boleh merecordnya ya. Dok, ada yang baru uji lab, nggak mau. Kalau dokter begini guys ya, dokter dulu udah pernah ditantang sama brand Scam Hood itu, iya kan? Dan ternyata setelah dokter lakukan uji lab, ternyata apa? Beneran kan? Overclaim? Dan akhirnya sekarang kan ganti, nggak mau lagi tuh udah kudu uji begitu. Harusnya yang ownernya aja tanggung jawab. Tanggung jawab, dia yang uji lab sendiri, tampilkan ke masyarakat. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya nggak sesuai, nah itu tindak pidananya bisa mudah dilaporkan. Kalau untuk awal ya udah dimaafkan aja kan gitu. Tapi kalau kalian mau beli ya silakan. Kalau dokter udah nggak mau. Gitu. Ya. Kemarin daerah nggak bisa juga. Iya nggak bisa. Udah. Kalau kalian bilang daerah nggak bisa ya kalian nggak bisa. Kalau dokter mah bisa. Tunggu aja sebentar lagi. Kalau dokter mah tinggal tunggu aja saatnya. Nggak ada yang nggak bisa. Tunggu aja nanti kita syukuran. Nggak ada. Kalau kalian merasa emang nggak kena, iya kan? Kemarin kan juga kalian pada heboh banget tuh. SS nggak kena, SS nggak kena. Sekarang mau ngomong apa? SS udah naik sidik. Terus sebentar lagi dia panggilan lagi. Kemarin dia udah menyerahkan sesuatu nggak ini minta sama penyidik? Hanya kalian nggak tahu karena dokter nggak selalu menggembar-gemborkan di media karena ada beberapa yang strategi dokter keep silent tiba-tiba cetak, keep silent tiba-tiba jeder, gitu aja supaya mereka juga tidak mempersiapkan strategi-strategi mereka, gitu ya guys ya. Karena kan dokter kan memang melaporkannya lempeng, nggak pakai siram menyiram, percaya sama penyidik. Gitu. Kelamaan enggak sabar. Dokter mah sabar, biarkan mujair uangnya lumayan kan. Mujair ini kan butuh penghasilan guys. Jangan diburu-buru. Kalau diburu-buru kan mujairnya nggak ada kerjaan. Jadi kita harus kasih lah kerjaan para mujair, kasih lah supaya terus menggiring opini. Nanti tiba-tiba jeder. Terus mau ngomong apa lagi? Tiba-tiba jeder, nggak bisa dibantah. Kalau dokter tidak ada